Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usia balik, atau anak-anak tahu apa arti balik? Nah, hari ini kita bahas tentang arti balik. Balik adalah tahap di mana kehidupan seseorang di mana mereka memasuki masa dewasa secara biologis. Maksudnya apa? Sudah bertumbuh dari anak-anak menuju remaja atau menuju dewasa. Jadi balik di sini merupakan tahapan awal kewajiban seorang muslim. Anak-anak sebagai seorang muslim harus sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban anak-anak sebagai seorang Islam dalam melaksanakan tugas-tugas anak-anak sebagai muslim. Maksudnya, seorang di mana memasuki masa remaja secara biologis adalah anak itu sudah mampu untuk bereproduksi. Ditandai dengan berbagai macam fenomena kejadian yang belum pernah kamu alami. Apa saja tanda-tandanya? Bagi laki-laki, yang pertama adalah tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu. Mungkin cowok tumbuh kumis, tumbuh janggut, dan tumbuh rambut di tempat-tempat yang lain. Itu salah satu tanda bahwa kamu sudah masuk masa balik. Jadi, di mana saja, Pak? Ya, kamu yang tahu nantinya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Pokoknya intinya kumisnya tumbuh, jenggotnya tumbuh, terus apa ini? Yang lain, bulu ketiak, bulu ketek. Nah, di sini adalah salah satu tanda kamu sudah masuk balik. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Jakun itu ini. Jakun itu ketika di leher ada kayak benjolan kecil. Itu namanya jakun. Kalau orang Jawa menyebutnya sebagai gulu menjing. Di sini kalau yang cowok mesti ada kayak benjolan gitu. Yang ketiga adalah perubahan suara. Suara yang bagaimana? Cowoknya suaranya semakin membesar. Semakin membesar, semakin ngebas gitu. Itu adalah salah satu perubahan, ciri perubahan pada kamu menuju balik. Yang keempat, pertumbuhan yang cepat. Kalau orang Jawa mengatakan longgor. Longgor itu tumbuhnya cepat. Jadi dari anak-anak badannya semakin gede itu cepat pertumbuhannya, kayak ditiup gitu, bertumbuh semakin besar. Nah, ini juga dipengaruhi oleh hormon apa? Hormon tadi yang membawa kamu ke balik, menuju proses dari anak-anak menuju remaja atau nantinya menuju dewasa. Cepat gede, maeme banyak, makannya banyak. Nah, ini adalah ciri bahwa kamu sudah menuju ke pertumbuhan. Yang keempat, otot-otot berkembang. Ini keker. Nah, kalau anak-anak biasanya belum berkembang, otot-ototnya lebih kuat. Otot-otot di mana termasuk otot lengan, otot kaki, otot apa ini ya, bahu, otot dada semakin kencang, semakin gede dan berkembang. Ini menunjukkan bahwa kamu sudah semakin kuat. Yang keenam adalah mimpi basah. Ini yang sudah dijelaskan. Mimpi basah adalah ketika proses di mana kamu nanti mengalami sebuah kejadian mimpi pipis, dan kamu benar-benar pipis beneran, dan itu bukan pipis tapi sperma. Itu dinamakan mimpi basah. Sperma itu apa? Adalah wujud bahwa anak-anak itu sudah menuju ke arah dewasa. Sperma itu sudah mampu untuk melakukan sebuah reproduksi pada nantinya. Jadi ini, mimpi basah ini yang sulit. Bukan mimpi basah itu bukan kok mimpi masuk kejebur sungai, bukan. Jadi di sini mimpi basah adalah di mana kita dalam keadaan mimpi mengeluarkan sperma kita. Terus kelenjar keringat aktif yang ketujuh. Jadi kalau sudah masuk akil balik itu biasanya keringatnya banyak, dan mohon maaf dalam tanda ini baunya asem. Makanya kamu kalau sudah masuk balik pakailah deodoran. Kasihan temenmu yang di dekatmu nantinya nggak kuat menahan aroma keringatmu gitu ya. Kelenjar keringat aktif, produktivitas keringat lebih tinggi.
Yang kedelapan, timbul jerawat. Mulai jerawatan, kalau orang menyebut, orang biologi menyebutnya sebagai puber. Jerawat tumbuh di mana-mana, ada yang kecil, ada yang banyak, tapi jangan sampai kamu menggunakan pepatah wajah tanpa jerawat bagaikan langit tak berbintang. Jangan. Ini adalah wujud bahwa kamu sudah masuk balik. Nah, jerawatan tidak apa-apa, itu adalah proses dan itu harus kamu alami. Terus bagaimana dengan tanda-tanda perempuan tentang balik di sini? Nah, kalau perempuan ada sedikit berbeda. Nah, berikut adalah tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Simak ya, jangan sampai terlewatkan. Perempuan memiliki hampir sama dengan laki-laki. Yang pertama adalah menstruasi. Menstruasi itu di mana perempuan itu setiap 28 hari sekali akan mengalami datang bulan. Datang bulan itu apa? Adalah proses seluruhnya sel telur dalam tubuh perempuan karena tidak terbuai oleh spermanya laki-laki yang tadi ketika mimpi basah. Jadi ketika menstruasi itu adalah sel telur tidak terbuai oleh sperma, akhirnya dia luruh. Kalau terbuai oleh sperma, akhirnya jadi kehamilan. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya payudara. Payudara itu dari dadanya, kalau cowok tadi bidang, dadanya otot dada muncul. Kalau cewek adalah tumbuhnya payudara. Di dada sudah mulai tumbuh buah dada ya. Payudaranya sudah mulai muncul. Ini adalah tanda-tanda bahwa seorang perempuan itu sudah menuju ke balik, ke usia balik atau ke usia dari anak-anak berpindah menuju ke remaja atau dewasa. Yang ketiga sama dengan yang cowok adalah tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu. Kalau cewek nggak mungkin lah tumbuh kumis, nggak mungkin tumbuh jenggot kayak Pak Wasis, nggak mungkin kalau cewek. Mana ada cewek jenggotan? Nggak ada kan? Jadi tumbuhnya di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang hanya cewek sendiri yang tahu. Atau mungkin nanti kalau yang cowok tahu mungkin ketika sudah menikah gitu. Jadi sama dengan cowok juga. Yang keempat, perubahan bentuk tubuhnya. Pinggulnya membesar, terus ya itulah tadi, dadanya membesar, tubuhnya payudara, pinggul membesar, terus pantatnya mulai padat. Itu adalah perubahan tubuh pada perempuan ketika sudah memasuki masa balik. Adanya perubahan tubuh. Yang kelima, tanda balik pada perempuan itu tidak hanya perubahan tubuh, adalah pertumbuhan juga lebih cepat. Kayak cowok tadi juga, lebih cepat gede, lebih cepat tinggi, dan itu adalah termasuk pengaruh hormon dari perempuan itu. Tumbuh cepat maksudnya adalah longgor tadi, tambah gedenya cepat. Kalau anak-anak itu kan kecil melulu, begitu nanti udah dewasa cepat tumbuh. Dan ingat, tumbuh itu tidak hanya ke atas, bisa juga ke samping. Yang keenam, kelenjar keringat aktif. Sama dengan cowok, cewek juga mempunyai kelenjar keringat yang aktif. Makanya nanti kalau sudah akil balik, sudah memasuki masa balik, jangan lupa deodoran. Kalau nggak ada deodoran, ramuan tradisional adalah dengan sering makan sayur-sayuran akan mengurangi bau keringat, terutama daun beluntas ya, untuk mengurangi keaktifan kelenjar keringat ini bagi perempuan. Yang ketujuh sama, munculnya jerawat. Yang cewek kalau jerawatan nggak usah ditutup pakai plester ya, nggak usah. Kenapa? Itu adalah tanda bahwa kamu masuk masa balik. Itu. Jadi jerawat ini, fenomena jerawat muncul sama dengan antara cewek dan cowok, antara laki-laki dan perempuan. Sama, cuman perlakuannya beda. Kalau cowok pede dengan jerawat, kalau cewek kadang ditutupi gitu. Terus kalau udah masuk balik, terus bagaimana Pak? Nah ini sebagai seorang muslim, kalau sudah masuk akil balik, kamu sudah mendapat kewajiban dalam syariat Islam. Tidak boleh ditawar, tidak boleh dinyang, tidak boleh di apa lagi ya? Tidak boleh ngeles kamu. Nah, terus apa saja kewajibannya? Satu adalah sholat 5 waktu, harus. Kalau sudah balik harus melaksanakan sholat 5 waktu, kalau tidak akan mendapatkan dosa.
Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan nanti include dengan zakatnya, karena zakat fitrah juga. Dan tidak hanya zakat fitrah, zakat mal juga ada. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Sebenarnya haji ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya yang sudah balik. Kadang yang sudah ini syaratnya haji pun ada jika mampu. Mampu apa? Mampu biaya, mampu waktu, dan mampu yang lain. Yang kelima adalah menjaga aurat, di mana kalau aurat cowok adalah antara between pusar dan lutut, kalau cewek seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Terus yang keenam adalah bertanggung jawab. Jadi, saya balik, semoga bermanfaat. Warahmatullahi